Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Togap. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Wulandari, dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rama Prawayan, ada Amin Nur Ihsanuddin, selanjutnya ada Atia Khairunisa. Materi ini akan dipaparkan oleh teman kami yaitu Rama Prawayan. Kepada Rama, saya persilakan. Cek, ada suaranya? Oke, terima kasih saudari Wulan. Kita langsung mulai aja ya. Di sini ada slide pertama yaitu TOGAF, arsitektur perusahaan yang terstruktur. TOGAF di sini adalah kerangka kerja yang membantu perusahaan merancang dan mengelola arsitektur teknologi mereka. Ini memastikan sistem perusahaan kuat, efisien, dan berkelanjutan. Kedua, yaitu sejarah TOGAF. Nah, kita bisa lihat di sini slide-nya. Saya akan jelaskan sedikit. TOGAF ini dikembangkan oleh The Open Group pada tahun 1995 dan telah mengalami perkembangan hingga versi terbaru menuju ke TOGAF 9.2 yang sekarang diakui sebagai standar industri global untuk arsitektur perusahaan. Nah, yang ketiga, slide ketiga yaitu tujuan dan manfaat dari TOGAF ini. Yang pertama yaitu standarisasi. Standarisasi ini menyediakan standar yang jelas dalam desain dan manajemen arsitektur. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam perencanaan. Maaf, itu yang ketiga. Dan saya ulang lagi ke nomor 2, yaitu konsistensi. Itu membantu menciptakan sistem yang mudah dan pelihara dan konsisten. Nomor 3, efisiensi, meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam perencanaan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kelincahan. Kelincahan di sini yaitu memudahkan perusahaan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Nah, masuk ke selanjutnya yaitu struktur TOGAF. Nah, struktur TOGAF ini dibagi menjadi 3. Di sini adalah ADM, Architecture Development Method, dan yang kedua arsitektur standar, dan alat untuk membantu dalam perusahaan dan perencanaan. Nah, saya akan menjelaskan kedua ini. Nah, ADM ini yaitu Architecture Development Method adalah inti dari TOGAF, yaitu menjelaskan proses perkembangan arsitektur. Nah, TOGAF juga di sini menyediakan arsitektur standar dan alat yang membantu perusahaan dalam perancangan. Lanjut. Nah, prinsip-prinsip dari TOGAF. TOGAF ini mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, modularitas. Itu mendukung desain yang fleksibel dan mudah disesuaikan. Yang kedua, yaitu kemudahan pergantian. Nah, hal ini memungkinkan pergantian komponen tanpa mempengaruhi sistem yang lain. Yang ketiga, yaitu interoperabilitas, yaitu mendorong interaksi antara berbagai sistem dan aplikasi. Nah, yang keempat, yaitu kecocokan. Arsitektur harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Kita masuk ke slide 6. Slide ke-6 adalah fase-fase dalam TOGAF. Nah, di sini ada 5 fase, yaitu fase arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis ini mendefinisikan kebutuhan bisnis dan tujuan arsitektur perusahaan. Nah, yang kedua yaitu arsitektur aplikasi. Nah, bisa dilihat di sini merancang struktur aplikasi yang mendukung kebutuhan bisnis. Yang ketiga ada arsitektur data, yang keempat ada arsitektur teknologi, dan yang kelima adalah arsitektur keamanan. Dan selanjutnya di sini adalah peran dan tanggung jawab dalam TOGAF. Peran dan tanggung jawab dalam TOGAF ini kami bagi menjadi 5 bagian, yaitu arsitek perusahaan. Nah, arsitek perusahaan ini gunanya untuk memimpin proses perancangan arsitektur perusahaan. Nah, yang kedua yaitu arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi ini adalah untuk merancang arsitektur aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga yaitu arsitek data, yaitu merancang struktur data dan manajemen data yang tepat. Yang keempat, arsitek teknologi, yaitu memilih platform teknologi yang sesuai dengan arsitektur perusahaan. Dan yang terakhir yaitu arsitek keamanan, untuk menentukan strategi keamanan dan mengimplementasikan langkah pengamanan. Nah, yaitu kerangka kerja TOGAF.
seperti yang kita jelaskan tadi di sini ada ADF, yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam merancang arsitektur perusahaan. Yang kedua itu arsitektur standar dan alat teknis yang telah kita jelaskan di slide sebelumnya tadi. Lanjut ke alat dan teknik TOGAF. Ini sebelumnya belum sempat kita jelaskan tadi. Di sini ada model arsitektur. Nah, TOGAF ini menyediakan berbagai model arsitektur yang dapat digunakan dalam proses perancangan. Yang kedua yaitu daftar periksa. Di sini terdapat daftar periksa yang dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar TOGAF. Nah, yang ketiga ada diagram. Nah, diagram ini membantu untuk memvisualisasikan struktur arsitektur yang telah kita buat. Dan yang terakhir adalah template untuk mendokumentasikan arsitektur perusahaan. Nah, lanjut ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan di sini adalah TOGAF adalah alat penting dalam merancang dan mengelola arsitektur perusahaan, membantu perusahaan memastikan strategi IT mereka sesuai dengan tujuan bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.